Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum dengan judul isolasi bakteri asam laktat dari yogurt. Baiklah, sebelum memulai pengujian, kita akan membersihkan terlebih dahulu meja atau area kerja dengan menggunakan alkohol 70%. Alkohol kita semprotkan di atas permukaan meja, kemudian kita lap menggunakan tisu. Kita lakukan beberapa kali sampai bersih. Setelah itu, kita bersihkan tangan kita dan sela-sela jari dengan menyemprotkan alkohol 70% seperti ini. Nah, setelah itu kita letakkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan di atas meja kerja kita. Berikut ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengujian. Di antaranya adalah tabung reaksi yang berisi larutan pengencer 0,85%, rak tabung reaksi, kemudian bunsen, mikropipet, vintip berukuran 1 mili, cawan petri, timbangan, beker gelas dan spatula steril untuk menimbang sampel. Di sini kita menggunakan sampel yogurt dan yang terakhir adalah medium yang digunakan yaitu MRS agar. Tahap pertama dalam isolasi bakteri asam laktat ini adalah melakukan pengenceran. Pengenceran yang kita lakukan dari 10 pangkat minus 1 sampai pengenceran 10 pangkat minus 7, di mana pengenceran 10 pangkat min 5, min 6, dan min 7 diambil masing-masing 1 ml ke dalam cawan petri. Pertama, pipet 1 mili sampel yogurt, kemudian pindahkan ke dalam tabung pengenceran ke-1. Kita pipet menggunakan mikropipet. Di sini kita telah setting 1000 mikroliter atau sama dengan 1 mili. Kita pindahkan secara aseptis dengan membakar mulut tabung reaksi di atas api bunsen, kemudian kita keluarkan sampel yogurtnya. Setelah itu, kita lalukan di api kembali dan kita tutup menggunakan sumbat tabung reaksi. Nah, setelah itu, kita homogenkan dengan menggunakan alat vortex mixer. Ini sudah dikatakan pengenceran 10 pangkat min 1 ya teman-teman. Kita nyalakan alat vortex mixer, kemudian kita letakkan tabung reaksi seperti ini ya teman-teman. Kita homogenkan sampai dia benar-benar homogen seperti ini. Setelah homogen, pipet 1 mili suspensi sampel, lalu kita pindahkan ke tabung pengenceran yang kedua. Setelah itu, kita homogenkan kembali menggunakan alat vortex mixer. Ini dinamakan pengenceran 10 pangkat min 2 ya teman-teman. Selanjutnya, pipet 1 mili suspensi sampel dari 10 pangkat minus 2, kemudian kita pindahkan ke tabung pengenceran yang ketiga. Caranya seperti tadi ya teman-teman, kita lakukan secara aseptis. Setelah itu, jangan lupa untuk menghomogenkan kembali menggunakan vortex mixer. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita lakukan pemipetan 1 mili suspensi sampel dari pengenceran 10 pangkat minus 3, lalu kita pindahkan ke tabung pengenceran yang keempat. Homogenkan
sampel menggunakan vortex mixer. Ini adalah pengenceran 10 pangkat minus 4. Oh iya teman-teman, setiap ganti pengenceran maka kita harus menggunakan vintip yang baru. Selanjutnya sama seperti tadi, pipet 1 mili suspensi sampel dari pengenceran 10 pangkat minus 4 lalu kita pindahkan ke tabung pengenceran yang kelima. Nah, setelah itu kita homogenkan kembali menggunakan vortex mixer. Ini dinamakan pengenceran 10 pangkat minus 5. Nah, setelah itu, pipet 1 mili suspensi sampel dari pengenceran 10 pangkat minus 5, lalu kita pindahkan ke tabung pengenceran ke-6. Kita lakukan secara aseptis. Oh iya teman-teman, vintip dari pengenceran 10 pangkat minus 5 jangan dulu kita buang ya. Pipet ini akan kita gunakan untuk mengambil 1 mili suspensi sampel lalu kita masukkan ke dalam cawan Petri masing-masing 1 mili dan kita lakukan 2 kali atau duplo. Nah, di sebelah kiri kita terlihat cawan Petri steril yang berisi 1 mili sampel dari pengenceran 10 pangkat minus 5. Selanjutnya, pipet kembali 1 mili suspensi sampel dari pengenceran 10 pangkat minus 6 yang telah homogen, lalu kita pindahkan ke tabung pengenceran yang ketujuh. Setelah itu, kita pipet masing-masing 1 mili ke dalam cawan Petri berlabel Y10 pangkat minus 6 seperti ini. Kita lakukan 2 kali atau duplo ya teman-teman. Yang terakhir, kita pipet 1 mili pengenceran 10 pangkat minus 7 yang telah homogen, kemudian kita ambil masing-masing 1 ml ke dalam cawan Petri steril berlabel Y10 pangkat minus 7. Kita lakukan masing-masing pengenceran sebanyak 2 kali atau satu pengenceran membutuhkan 2 cawan Petri steril ya teman-teman. Tahap selanjutnya adalah penuangan medium agar dengan teknik pour plate. Medium agar yang kita gunakan adalah MRS agar. Sebelum kita menuangkan medium, bagian luar dari botol kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%. Setelah bersih, kemudian kita buka tutup botol, kemudian mulut botol kita lalukan di atas api bunsen, kemudian kita tuang secara aseptis seperti ini. Tuangkan medium agar sampai menutupi dasar dari permukaan cawan Petri. Kemudian, kita lakukan homogenisasi dengan cara menggoyang-goyangkan cawan berisi medium membentuk angka 8 seperti ini. Kita lakukan secara hati-hati ya teman-teman. Setelah semua selesai, kemudian cawan kita diamkan sampai agarnya menjendal.
Kemudian setelah itu kita bungkus menggunakan cling wrap, kemudian kita inkubasi secara terbalik. Nah, teman-teman, inilah hasil inkubasi setelah 2 hari. Pada pengenceran 10 pangkat minus 5, di sini kita lihat tumbuh banyak koloni bakteri asam laktat. Dapat kita lihat pada video ini, pertumbuhan koloni bakteri asam laktat menyebar. Agar lebih jelas, untuk melihat koloninya, kita buka penutup cawannya, dan bisa kita lihat, di sini terdapat beberapa warna, di mana warna dominan adalah koloni bulat berwarna putih susu dan koloni bulat berwarna krem. Yang ini adalah hasil pengenceran minus 5 untuk cawan yang kedua atau duplo. Kita lihat pertumbuhan koloninya sama seperti yang pertama, menyebar dan tumbuh banyak koloni. Nah, yang ini adalah pengamatan untuk cawan Petri 10 pangkat min 6. Ditumbuhi banyak koloni bakteri asam laktat, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pengenceran 10 pangkat minus 5. Ini hasil pengamatan untuk pengenceran 10 pangkat minus 6 untuk cawan yang kedua atau duplo. Dapat kita lihat pada video. Nah, yang terakhir adalah hasil pengamatan untuk pengenceran 10 pangkat minus 7. Dapat kita lihat, sama ditumbuhi beberapa koloni bakteri asam laktat yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengenceran 10 pangkat minus 6 dan pengenceran 10 pangkat minus 5. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi pengenceran, maka jumlah bakteri asam laktat yang tumbuh menjadi semakin sedikit. Tahap selanjutnya adalah tahap pemisahan koloni. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat beberapa koloni yang tumbuh pada medium MRS agar. Kita lihat koloni-koloni tersebut tumbuh terpisah, tidak menyatu dengan koloni yang lain. Tetapi bisa saja satu koloni tersebut masih mengandung 2 atau 3 jenis bakteri yang lain. Oleh karena itu, untuk memisahkan koloni-koloni tersebut, maka koloni yang kita temukan kita strik secara kuadran pada medium MRS agar kemudian kita inkubasi. Pemisahan koloni ini kita lakukan beberapa kali sampai koloninya memisah atau single koloni. Nah, bagaimanakah ciri-ciri koloni memisah? Di sini kita mempunyai contoh hasil strik kuadran yang menghasilkan koloni terpisah. Di sini kita lihat semakin ke ujung koloninya tumbuh semakin terpisah, di mana koloni tersebut tumbuh bintik-bintik atau bulat-bulat kecil. Nah, koloni yang terpisah ditandai dengan tumbuhnya koloni yang memiliki bentuk yang sama dalam satu cawan Petri dan mempunyai warna yang sama dalam satu cawan Petri. Jika dalam satu cawan Petri masih terdapat dua bentuk atau dua warna, maka koloni tersebut masih belum terpisah. Setelah kita mendapatkan pertumbuhan koloni yang terpisah, seperti yang telah dijelaskan tadi, kemudian koloni tersebut kita lakukan pewarnaan gram dan mikroskop untuk mengetahui bentuk dan gramnya, serta apakah koloni tersebut sudah single koloni. Nanti di mikroskop akan terlihat. Apabila terlihat dua bentuk atau mungkin dua warna, maka koloni tersebut masih belum single koloni. Berikut ini adalah hasil pengamatan mikroskop. Di sini kita sudah membuat apusan film atau preparat
di mana yang pertama dengan kode bulat krem dan yang kedua dengan kode bulat putih. Preparat ini kemudian akan kita mikroskop. Inilah hasil mikroskop kode koloni bulat berwarna putih dengan pembesaran 40 kali. Dan yang ini dengan pembesaran 100 kali. Silahkan kepada praktikan untuk melakukan pengamatan dengan menuliskan bentuk dan gram bakteri tersebut di logbook. Nah, ini untuk yang kedua dengan kode koloni berbentuk bulat berwarna krem. Silahkan kepada praktikan untuk melakukan pengamatan dan menuliskan bentuk beserta gramnya. Apabila hasil mikroskop menunjukkan bahwa koloni-koloni tersebut sudah murni atau single koloni, untuk menyimpannya, maka kita tumbuhkan pada agar miring.